Baik, kita lanjut kembali ke topik rekursif. Jadi di fungsi seperti kita sudah pelajari itu akan mengembalikan nilai. Nah, sekarang fungsi itu bisa juga memanggil dirinya sendiri. Jadi sebelum dengan kondisi tertentu maka fungsi itu akan memanggil kembali di fungsinya itu. Kemudian jika kondisi tertentu terpenuhi, barulah kemudian proses pemanggilan berulang itu berhenti. Oke, nah ada beberapa kasus yang memang membutuhkan implementasi fungsi rekursif. Nah, sebagai contoh di sini kita misalkan ingin membuat program untuk menghitung faktorial dari sebuah bilangan. Jadi misalkan faktorial bilangan ya 5 faktorial ya. Ya, 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kemudian kali 2 kali 1. Nah, demikian juga kalau misalkan 6 berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Nah, ini adalah bisa diimplementasikan dengan menggunakan fungsi rekursif dengan pemanggilan fungsi yang mengurangi ya setiap kali pemanggilan nilai bilangannya dikurangi 1 kemudian dikalikan hasilnya hingga dia mendapatkan angka berhenti yaitu bilangan 1 nilai 1. Oke, kita coba implementasikan di logaritma. Nah, pertama kita buat sebuah fungsi. Jadi, biasa kita buat fungsi faktorial. Ya, ini fungsi rekursif. Nah, di sini kita kembalikan nilai. Misalnya hasilnya adalah hasil. Oke. Nah, kemudian parameternya ini adalah bilangan yang akan difaktorialkan. Misalnya bilangan. Oke, supaya ya kita pakai bilangan saja. Bilangan, kemudian tipenya integer. Oke, faktorial hasilnya. Oke, sudah jadi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang hasil. Nah, sini kita buat seleksi di kondisi ini, kondisi bilangan. Kita buat seleksi jika bilangan itu sama dengan 1, maka ini hasilnya 1. Kita jadikan hasilnya. Maka hasil itu sama dengan 1. Oke, nah kalau misalkan bilangannya masih lebih besar dari 1, perhatikan di sini, kalau bilangannya misalnya masih 4, berarti panggil lagi rekursifnya. Ini berarti kita panggil lagi. Caranya kita memanggil, jadi hasilnya itu didapatkan dari pemanggilan fungsi faktorialnya. Oke, ini memanggil dirinya sendiri ya. Oke, jadi kita pilih di sini hasil. Nah, itu sama dengan kalau bukan 1 berarti dia sama dengan bilangan dikalikan, ingat di sini. Ini dikalikan dengan faktorial dari bilangan itu dikurang 1. Berarti dikalikan dengan, kita kasih spasi supaya jelas, faktorial. Nah, ini memanggil kembali faktorial. Kemudian argumennya kita kirim bilangan tapi dikurangi 1. Oke, jadi bilangan, jadi hasilnya itu bilangan dikali faktorial bilangan dikurang 1. Sehingga nanti ini penuh. Ya, jadi kalau misalkan masih 5 berarti kali faktorial berarti menjadi 4. Kalau jika dikali lagi 2 sampai. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu ya, hasilnya ini akan dikembalikan. Oke, nah selanjutnya kita kembali ke program utama. Jadi, misalkan kita hitung faktorial. Ya, kita deklarasikan dulu variabel, misalnya variabel nilai yang akan kita cari nilai bilangan ya, akan kita cari faktorial.
Oke, nah selanjutnya kita bilangan. Oke, nah selanjutnya di sini kita ini karena variabelnya nilai, meskipun kita kasih bilangan berarti ya ini meskipun kita kasih kata bilangan tapi sebetulnya variabelnya kita deklarasikan nilai, berarti nilai yang harus kita gunakan. Oke, nah setelah itu baru kita hitung. Nah, jadi di sini output atau kita bisa juga ya kita bisa langsung ya output ya, jadi faktorial bilangan. Oke, faktorial bilangan. Nah, kita lihat ini nilai adalah, nah terus kita lanjut saja, adalah. Nah sekarang kita panggil fungsi yang ini faktorial, berarti faktorial. Nah, ini fungsi rekursif, kita panggil faktorial dan kita masukkan nilai yang di input tadi, berarti nilai, orangnya nilai. Oke, seperti itu. Jadi ini kita deklarasikan variabel untuk menginput nilai, ini hanya untuk menginput. Nah, bisa juga langsung sebetulnya. Oke. Nah, sekarang kita jalankan. Oke, masukkan bilangan. Misalnya saya masukkan angka 5. Terus saya enter. Nah, faktorial bilangan 5 adalah 120. Di 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 120. Nah, contoh lainnya. Misalnya saya inginkan hitung faktorial 3. Jadi 3 kali 2 kali 1 terusnya 6. Ya, 6 ya. Kita jalankan lagi, misalkan faktorial dari bilangan 4. Jadi 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1, 24. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah berhasil mengimplementasikan fungsi rekursif dengan menggunakan fungsi rekursif untuk mengimplementasikan perhitungan faktorial. Nah, di dalam pemrograman itu ada banyak nanti kasus yang ditemui yang memang secara efektif bisa diimplementasikan dengan fungsi rekursif. Sebetulnya kalau misalkan faktorial bisa saja ada ide-ide lain, misalkan menggunakan built-in dan seterusnya. Tapi secara prinsip ya fungsi seperti faktorial itu lebih baik diimplementasikan dengan menggunakan rekursif. Oke, demikian materi fungsi rekursif kali ini dan kita akan lanjut kembali nanti ke topik lain.